Selamat datang di Trikal. Kesempatan kali ini kita akan belajar membuat ataupun merakit rangkaian dasar sederhana menggunakan float switch. Dan nantinya float switch ini akan melayani satu buah motor listrik yang kita gunakan sebagai simulasi pompa air. Sebelum ke tahap perakitannya, hal yang perlu kalian ketahui, float switch ini digunakan sebagai limit atau pembatas volume air pada sebuah toren air ataupun tandon air. Logika yang bekerja pada float switch, ketika toren berada di batas bawah, maka pelampung akan turun, kontak ataupun switching yang ada pada float switch akan berubah. Nah, hal inilah yang nantinya akan membuat sistem pengisian air ataupun cairan pada volume tertentu yang terjadi secara otomatis pada sebuah toren air. Kita mulai dari proses perakitan awal pada sebuah float switch. Pasang MCB satu pasang beserta kabel input dan outputnya. Dua pilot lamp berwarna kuning dan hijau, satu motor listrik sebagai simulasi pompa air, selanjutnya satu float switch dan terminal trusting. Kita pahami logika yang bekerja pada float switch. Nah, jika float switch ini dibongkar ya, karena saya pribadi pernah membongkar beberapa kali float switch yang sudah mengalami kerusakan. Di dalamnya float switch memiliki switching sejenis ini. Float switch ini terdapat satu input dan dua output, sama dengan switching yang berada pada bagian kiri. Pada float switch, jika kalian bisa mendengarkan, nah, bola besi ini berada di tengah-tengah float switch. Nantinya akan bergerak berdasarkan gravitasi dan dorongan dari tekanan air yang berada pada dalam toren ataupun tandon air. Untuk merubah switching yang ada di dalam float switch, berikan pelatuk ya. Pelatuk ini berfungsi untuk menekan switching untuk merubah kontak yang berada pada switching seperti ini. Ketika gravitasi atau tekanan air berubah, maka bola besi yang berada pada akan mendorong pelatuk, kemudian pelatuk ini akan menekan switching yang ada pada float switch. Bola besi inilah yang nantinya akan menggeser ya, baik dari kontak NO berubah menjadi NC ataupun NC berubah menjadi NO. Dan untuk memastikan mana input ataupun output dari float switch, saran saya kalian harus mengukur float switch tersebut, kabel mana yang kita gunakan sebagai input dan kabel mana yang kita gunakan sebagai output 1 dan output 2. Kita lanjutkan proses perakitan. Hubungkan wiring netral dari output terminal trusting MCB kedua pilot lamp. Tiap pilot lamp mendapatkan netral, selanjutnya kita hubungkan pada terminal trusting yang nantinya kita hubungkan pada simulasi pompa air. Untuk aliran netral, baik untuk pilot lamp dan pompa air, ini telah terpasang. Dari output MCB aliran fasa, plug-in kabel hitam, hubungkan pada terminal trusting nomor 1. Aliran fasa pilot lamp hijau kita hubungkan pada terminal trusting nomor 3. Pilot lamp warna kuning, aliran fasa kita akan tambahkan kabel hitam plug-in pada terminal trusting nomor 2. Tahap paling penting pada proses ini yaitu menghubungkan float switch terhadap simulasi pompa. Hal yang perlu kita pahami, jumlah wiring yang ada pada seluruh float switch rata-rata memiliki 3 buah kabel. Untuk kabel coklat kita gunakan sebagai input aliran fasa. Kabel kuning seperti ini kita gunakan sebagai kontak output NC. Kabel merah kita gunakan sebagai kontak output NO. Hubungkan kabel coklat ya. Kabel coklat ini terhubung pada kabel hitam pada float switch. Kabel merah dari float switch yang terhubung pada kabel biru kita hubungkan pada terminal 2 trusting. Kita gabung pada aliran input fasa yang ada pada simulasi pompa air. Kabel ini nantinya akan terhubung pada pilot lamp juga. Kabel kuning ini kita hubungkan pada terminal nomor 3 pada terminal trusting.
Rangkaian dasar yang dapat kalian gunakan kurang lebih seperti ini ya. Jika ada kesalahan pemasangan pada float switch, kalian tinggal mengganti posisi dari kabel kuning terhadap kabel merah. Kita akan coba simulasikan rangkaian dasar sederhana ini. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu aktifkan MCB. Jika MCB kita on kan, maka lampu indikator hijau ini dalam keadaan on. Kita bisa mengidentifikasi bahwa toren air itu dalam keadaan penuh. Volume air pada toren air itu akan berkurang, maka secara otomatis posisi dari pelampung atau float switch ini akan berubah. Perhatikan. Volume air berkurang, maka gravitasi pada pelampung akan secara otomatis pelampung arahnya ke bawah. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah volume air pada sebuah toren air, maka semakin lama posisi float switch itu akan berubah seperti ini ya. Dan nantinya yang akan terjadi seperti ini. Lampu hijau on sebagai indikator toren ataupun pompa listrik dalam keadaan off atau tidak bekerja, dan lampu kuning yang awalnya sebagai indikator dari pompa air atau simulasi pompa air ini bekerja kembali off. Hal ini akan terus berulang ya seiring berjalannya waktu dan volume air yang ada pada toren tersebut. Saya akan coba simulasikan kembali. Perhatikan pilot lamp, perubahan apa saja yang kalian dapat bedakan. Dan saya rasa rangkaian ini cukup sederhana, kalian bisa melakukannya. Maka hal yang dapat kita simpulkan pada simulasi kali ini, volume air akan menyebabkan perubahan kondisi pada float switch, di mana float switch akan berada posisi seperti ini ataupun berada posisi seperti ini. Nah, hal inilah yang nantinya akan menentukan kapan pompa air ataupun simulasi motor listrik ini akan bekerja dan tidak bekerja. Pilot lamp kuning memberikan indikator toren dalam keadaan mengisi, sedangkan pilot lamp hijau memberikan tanda ataupun indikator bahwa toren dalam keadaan penuh. Nah, pilot lamp ini akan bekerja secara bergantian on dan off berdasarkan posisi ataupun arah dari float switch. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan untuk seluruh barang yang saya review dan membuat tutorialnya, untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.